Kali ini saya akan mempraktekkan cara memasangkan molding ke printer ini. Nah, ketika kita nanti akan melakukan print di hardcase ini, tentunya ya kita menginginkan posisi gambar itu pas di hardcase-nya gitu. Nah, sedangkan kita akan dihadapkan dengan beberapa hardcase yang memiliki ukuran yang berbeda-beda seperti ini. Dan untuk mengefektifkan waktu, apapun tipe handphonenya, ukuran hardcase-nya pun juga mungkin berbeda-beda, kita dapat saja menggunakan cukup satu molding saja. Nah, ini molding yang sudah dipasang di sini, ini adalah molding yang sudah universal, di mana ukuran molding ini lebih kecil dari ukuran hardcase yang ada di pasaran. Nah, bisa lihat di sini untuk cara memposisikannya. Ini saya berikan contoh ya, ada molding yang berwarna merah. Jadi ketika kita nanti pasangkan molding, diharuskan nah ini karena bagian ini ya, ini harus menempel dengan baik ke permukaan bagian belakang hardcase ini, dan pastikan bibir ujung bagian pojok ini harus betul-betul sampai ada di posisi mentok ya. Nah, seperti ini. Ini kan posisinya mentok. Nah, ini kelebihannya. Nah, ini di sini ada kelebihan. Nah, biarkan saja kelebihan ini. Jadi nanti apapun ukuran mesin handphonenya, sudah kita ambil saja mentok tadi ya. Nah, seperti ini. Misalkan pakai yang ini, nah gini. Jadi mentoknya itu adalah bagian bawah kanan ya. Tapi kalau lihat dari posisi mesin, ini sebetulnya bukan bawah, tapi ini top. Ini juga bukan kanan, tapi ini adalah left. Jadi top dan left. Nah, seperti ini. Kemudian molding ini diberikan double tip dan tempelkan di meja flatbed ini. Untuk meletakkannya bebas, mau di mana saja. Tapi untuk memudahkan ke depan, ketika barangkali nanti ini dicabut, mau dipasang lagi, kita nggak perlu lagi harus setting-setting lagi margin. Maka di ujung molding ini sudah saya berikan patokan ya, ujung seperti ini. Nah, ini ujung ini dimentokkan ke posisi bagian meja, bagian ujung sini. Nah, di bibir ini. Jadi mentok bagian sini dan mentok bagian sini. Jadi ketika nanti ini dilepas, dipasang lagi, posisinya sudah pasti kembali ke posisi semula. Dan saat ini, kalau kita lihat ya, dilihat dari posisi ketika hardcase-nya dipasang, nah ini hampir berada di posisi tengah. Sekarang saya pasangkan. Bentar dulu. Kita perlu mengukur dulu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di software Acrolead-nya. Di video tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan satu persatu tentang penggunaan Acrolead ini dan cara setting menggunakan Acrolead ini. Nah, sekarang saya fokus saja mempraktekkan cara menentukan marginnya. Nah, di sini di Acrolead saat ini dan kedepannya gitu ya, setiap kali kita menggunakan Acrolead ini, gambar yang kita ambil ini akan selalu diletakkan di paling ujung, yaitu di posisi 0. Kita bisa melihat di sini ya, output positionnya X 0 dan Y nya pun 0. Berapapun ukuran gambarnya atau berapapun ukuran paper size-nya, nah tetap untuk gambar ini ada di posisi X0 dan Y0. Nah, untuk menempatkan gambar ini di printer agar supaya posisinya pas, jadi kita tidak mengotak-atik pada output size ini. Jadi kita cukup mengatur dari margin. Caranya klik file,
lalu page margin setup. Oke. Nah, karena kita belum tahu nih ya, harus berapa sih kita menginput, leftnya berapa, topnya berapa. Cara yang paling mudah adalah begini. Anggap saja kita buta, kita tidak tahu. Masukkan saja dulu angka di sini 50 mili. 50 mili itu berarti kan 5 cm. Gitu. Lalu klik OK. Sekarang ambil gambar. Bebas gambar apa saja. Tapi ada baiknya ini sebenarnya saya sudah buatkan satu buah gambar cuman kotak saja ya. Nah, kotak pointer. Nah, ini kotak merah ini ukurannya 1 cm lah ya. Lebih dikit. Nah, saya akan coba melakukan print ini. Nah, di sini page margin sudah berada di posisi 5 cm. Maka nanti akan didapati hasil print yang kotak merahnya ini entah berantah ada di mana ya. Nah, bodo amat aja dulu. Yang penting kita sekarang print saja dulu. Saya cek dulu ya untuk posisinya. Oke. Biar cepat, untuk speednya saya gunakan bidirection, resolution biar saja. Oke, kita print. Ini posisi kamera sengaja saya selalu disimpan di bagian kiri. Jadi memang saat ini saya menggunakan softcase warna bening. Gak apa-apa, saya korbankan saja ini sebagai untuk bahan praktek. Tapi barangkali nanti kawan-kawan memang sayang, ya bisa saja permukaan ini ditutup dulu menggunakan plastik atau kertas gitu ya, supaya hardcase ininya tidak terbuang percuma. Proses print sudah selesai dan ini lokasinya entah berantah gitu ya. Ada di sini dia posisinya. Nah, sekarang kita perlu menggunakan penggaris untuk mengukur berapa kekurangannya atau kelebihannya. Ada baiknya menggunakan penggaris seperti ini, biasa disebut jangka sorong atau saya sebut sigmat. Sekarang kita ukur dulu yang bagian bibir ya, kotak ini yang paling pojok bawah ini, ukurkan ke bagian luar softcase ini. Nah, kita ukur. Di sini didapati nilai 26. Ya. Nilainya 26. Ini disebut sebagai top ya. Topnya itu ada kelebihan 26. Kelebihan 26. Kemudian yang ke sini ya. Ini bukan kanan bagi printernya, tapi kalau bagi printernya ke sana itu ini adalah kiri atau left. Kita ukur berapa kelebihannya. Kelebihannya di 11. Jadi untuk left lebih 11, untuk top 26. Nah, sekarang masuk ke Acrorit, klik file, lalu page margin setup. Nah, tadi kan kita menginputnya 50-50. Oke, tadi kita ukur yang top ada kelebihan 26, maka kita tinggal kurangi saja 50 dikurangi 26, berarti 24 mili. Kemudian yang left tadi kelebihannya
11 ya. Oh sorry, bukan 11. Ini kelebihannya di 12 mili. 12 mili, 50 kurangi 12 berarti 38. Nah, lalu klik OK. Barangkali kita akan mengganti molding dengan ukuran yang lain, atau mungkin posisinya juga ada beberapa posisi gitu ya. Nah, kita pun juga bisa menyimpan margin ini tidak hanya satu settingan. Nah, di sini kan kita bisa memilih nih. Nah, tadi misalkan sekarang yang tadi saya input ya, 38 dan 24. Sekarang kayak saya klik save. Lalu saya berikan nama. Namanya itu molding 1. Saya klik save. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi page margin setup. Nih, sekarang tersimpan ada molding 1, ada mesin 1, dan ada yang lainnya. Jadi barangkali nanti ini kita rubah, ini di 50, ini di 60 misalkan. Setelah itu kita save. Kita simpan di sini molding 2. Lalu klik save. Oke. Nah, sekarang di sini kalau kita klik page margin ada banyak pilihan. Ada molding 1, ada molding 2. Untuk molding 1 ini ukurannya, untuk molding 2 ini ukurannya. Oke, sekarang saya pilih yang molding 1. Lalu klik molding 1, lalu klik OK. Sekarang saya tes kembali untuk mengetahui posisinya. Sekarang saya print lagi untuk memastikan apakah posisinya sudah benar. Selesai di print, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah tepat. Lalu kenapa kok ini tidak kotak ya? Iyalah karena tadi gambarnya kotak dan sedangkan di sini ada kurvnya. Kita bisa ukur saja pakai sigmat di sini. Nah, tadi kan ukuran kotaknya 1 cm. Nah, ini sudah pas dari ujung ke ujung sini 1 cm. Dari ujung sini ke ujung sini sudah 1 cm. Nah, sekarang molding ini dan UV printer ini sudah siap digunakan. Apapun tipe handphonenya, berapapun ukurannya, sudah tidak berpengaruh lagi. Jadi kita cukup meletakkan tetap gambarnya ada di posisi X0 dan Y0, dan case ini disimpan di paling pojok, dimentokan seperti ini, mentok kiri, mentok atas gitu ya. Nah, seperti ini.